Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deanti, selaku moderator dari kelompok 4 kelas A Pariwisata Syariah. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Islam sebagai Agama dan Peradaban, yang dimana penyaji pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang pengertian Islam. Penyaji kedua akan dijelaskan oleh teman kami Arni Parwarti tentang kedudukan Islam sebagai agama, dan penyaji ketiga akan dijelaskan oleh Nisa Arsila Khairun Nisa akan menjelaskan tentang kedudukan Islam sebagai peradaban, dan penyaji terakhir akan dijelaskan oleh Nisa Ul Atiyah tentang bukti-bukti Islam sebagai peradaban di belahan dunia. Saya di sini akan menjelaskan pengertian Islam. Pengertian Islam menurut bahasa. Secara bahasa Islam memiliki beberapa kata. Dalam bahasa Arab, kata Islam adalah masdar dari kata aslama yusrimu islaman, yang artinya taat, tunduk, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata aslamu yang artinya damai. Aslama artinya taat, istislam artinya berserah diri, salim artinya bersih dan suci, salam artinya keselamatan. Nah, selanjutnya itu pengertian Islam menurut Al-Quran. Pertama, dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan kuridho Islam jadi agama bagimu. Jadi satu-satu agama yang ridho Allah Subhanahu wa taala agama Islam. Yang kedua itu surat Al-Imran ayat 9, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Nah, yang ketiga adalah pengertian Islam menurut hadis. Dari hadis Jibril, yang dimana pernah suatu saat Jibril pergi ke menghadap Rasul, bertemu Rasulullah dalam wujud laki-laki. Di sana Jibril bertanya, "Wahai Rasulullah, jelaskan kepada saya apa itu Islam." Rasulullah menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak sembahan yang selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji dan ke Baitul jika engkau mampu. Itulah Islam menurut hadis." Dan pengertian Islam menurut ulama dan tokoh muslim. Pertama itu menurut Umar bin Khattab, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Agama Islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Kedua itu menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan menjelaskan tentang Islam sebagai sebuah peradaban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan dua arti peradaban, yaitu kemajuan dan kecerdasan. Dr. Muhammad Hazim Maki menyebutkan beberapa elemen dan kriteria peradaban. Yang pertama, hazanah kemanusiaan. Yang kedua, akal atau pengetahuan. Yang ketiga, eksperimen atau tajribah. Yang keempat, struktur geografis. Berdasarkan keterangan Hazim Maki, maka setiap masyarakat dan bangsa mempunyai peradaban tersendiri, namun yang satu lebih maju dari yang lain karena perbedaan elemen-elemen tersebut. Menurut Ibnu Khaldun, wujud suatu peradaban merupakan produk dari akumulasi tiga elemen penting, yaitu kemampuan manusia untuk berpikir yang menghasilkan sains dan teknologi, kemampuan berorganisasi dalam bentuk kekuatan politik dan militer, kesanggupan berjuang untuk hidup. Jadi, kemampuan berpikir merupakan elemen asas suatu peradaban. Kesimpulannya adalah Islam sebagai sebuah peradaban, yaitu bahwa peradaban Islam bersumber dari din atau agama yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Substansi peradaban Islam adalah pokok-pokok ajaran Islam yang tidak terbatas pada sistem kepercayaan, tata pikir, dan tata nilai, tapi merupakan super sistem yang meliputi keseluruhan pandangan tentang wujud, terutamanya pandangan tentang Tuhan. Oleh sebab itu, teologi atau akidah dalam Islam merupakan pondasi bagi tata pikir, tata nilai, dan seluruh kegiatan kehidupan Muslim. Aspek spiritual yang sangat memainkan peran sentral dalam mempertahankan
eksistensi suatu peradaban. Peradaban yang telah hilang inti spiritualitas akan mengalami penurunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arni Parwati akan membacakan materi yang kedua, yaitu tentang kedudukan Islam sebagai agama. Gambaran fenomena manusia beragama sebenarnya tidak sederhana kita pahami selama ini yang hanya melihat secara proper kebahasan seperti misalnya di Indonesia agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Akan tetapi sangat bermanfaat bagi kita untuk menggali lebih jauh dan mendasar hakikatnya atau disebut benda abstrak. Dalam hal ini dapat dilihat posisi suatu agama terhadap agama lain seperti Islam. Kedudukannya di antara agama-agama lainnya adalah sebagai berikut. 1. Dilihat dari ciri khas Islam yang paling urgen adalah menyuruh para pemeluknya beriman dan mempercayai agama besar selain Islam yang datang sebelumnya, diturunkan dan diwahyukan oleh Allah melalui para rasul. 2. Posisi Islam di antara agama-agama besar di dunia dapat dilihat dari ciri khas agama Islam yang mempunyai keistimewaan di antara berbagai agama. 3. Posisi Islam di antara agama-agama lain dapat dilihat dari para agama Islam yang memiliki tugas besar. Di antaranya A. Mendatangkan perdamaian dunia dan membentuk persaudaraan di antara sekalian agama di dunia. B. Menghimpun segala kebenaran yang ada di dalam agama sebelumnya. 3. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada umat. Saya Deanti, saya di sini akan mewakili teman kami yang sedang sakit, yaitu Nisaul Atiyah. Oleh karena itu saya akan menggantikan posisi teman kami Nisaul Atiyah, yang dimana sini saya akan menyampaikan bukti-bukti peradaban Islam di berbagai belahan dunia. Yang pertama itu di Mekah Al-Mukarramah. Semua sudah tahu kalau Mekah adalah awal dari perjuangan Rasulullah, awal dibentuknya Islam, awal dikenal Islam yaitu di Mekah Al-Mukarramah, yang dimana di sana itu ada Ka'bah, Masjidil Haram. Itu adalah bukti bahwa di sana itu pernah ada peradaban Islam di sana. Udah itu di Madinah. Di Madinah adalah di mana Madinah adalah tempat hijrahnya Rasulullah, di mana di sana beliau membangun Masjid Nabawi. Dan selanjutnya adalah di Mesir. Di Mesir, di Kairo, Mesir menjadi peradaban Islam terpenting karena di sana itu banyak sekali bukti-bukti peradaban Islam di sana, seperti museum, yang dimana di museum itu banyak sekali peninggalan-peninggalan Rasulullah di sana, rambut Rasulullah dan lain sebagainya. Terus di Damaskus di sana ada masjid yang dimana arsitekturnya sangat bagus. Di sana itu banyak sekali bentuk-bentuk agama, bentuk Islam dilukis di masjid Damaskus. Kedua itu di Eropa, bagian Spanyol. Di Spanyol banyak, jika kita berkunjung ke sana, kita banyak sekali menemukan bukti-bukti kalau Islam pernah ada beradaban Islam pernah ada di seperti kota Cordova, Sevilla dan lain sebagainya. Dan selanjutnya di Yunani menampilkan jejak peninggalan di Eropa setengah abad pada zaman musim ini menyorot Islam di Mediterranean. Di sana itu ada museum, di museum itu banyak sekali bentuk-bentuk kalau Islam pernah ada di Yunani. Dan Prancis, Bosnia, dan masih banyak sekali negara-negara yang tempat pernah ada peradaban Islam. Mungkin cuma itu. Oke, kami dari kelompok 4 kelas A Pariwisata Syariah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen, kepada teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kami dan yang telah menyaksikan video kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia pemuda akhirat, bisa cepat dimengerti dan bisa cepat dipahami. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam pembuatan video presentasi ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya manusia tidak yang sempurna. Jika ada kritikan atau saran, silakan berikan saran, kritik, komen, dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutupi presentasi ini sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.